Menjadi mapala adalah suatu hal yang saya inginkan sejak saya pertama kali masuk kuliah. Dan keinginan saya untuk menjadi seorang mapala dimulai saat Stasia membuka pintu gerbangnya. Capture Stasia 25. Stasia. Namamalik mata lang. Ba't na ba? Perjalanan ini dimulai dengan keramaian. Ada 48 pasang kaki yang awalnya melangkah bersama dengan semangat yang membara di garis start. Boses mo'y tumatawag pa. Pinaunaman na ang lahat. Tinapan naman na king sukat. Ngunit ba't ba hindi? Semua masih lengkap, tawa masih menyenangkan, dan semangat masih membara di setiap langkah. Lubayan na sana. 1, 2, 3. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa'king kamay. Ako ay dahan-dahan nililibing ang buhay pa. Hindi na makalaya. Tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita. Hapos mo ay ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip. Hindi na mapagising. Pasindi na ng ilaw. Minumulton ako ng damdamin ko. Semua datang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi mahasiswa pencinta alam. 2025. Makalaya. Tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita. Hapos mo ay ramdam pa rin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan 34 sukses. Pasindi na ng ilaw. Minumulton ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. Namun, proses selalu memiliki caranya sendiri untuk menyeleksi. Satu persatu mulai berguguran. Ada yang menyerah pada rasa lelah, ada yang kalah oleh keraguan, dan ada yang memilih kembali ke zona nyaman. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Batas 22. Takdir telah memilih, dan dari 48 kepala, inilah 18 orang yang akan keluar sebagai keluarga. Keluarga yang disatukan oleh air, lumpur, hujan, dan dinginnya malam. Memasuki masa karantina. Di sini, kami mengulas setiap materi yang sudah diberikan. Mulai dari survival, navigasi darat, tali temali, hingga manajemen packing. Cinta dan luka. Karantina bukan hanya sekedar menunggu waktu berangkat. Di sini, kami melawan ketidakteraturan. Setiap list alat, setiap logistik, dan setiap detail perlengkapan diperiksa dengan mata yang tajam. Karena di atas sana, kesalahan kecil dalam persiapan adalah jalan menuju petaka. Pada saat ini, kami diajarkan bahwa ketelitian adalah nyawa. Karantina adalah masa transisi,
Di sini, kami belajar disiplin, manajemen waktu, dan yang terpenting adalah kebersamaan. Kami duduk melingkar, berbagi porsi makanan yang sama rata dalam satu wadah. Sebuah perjamuan sederhana yang mengikat batin. Kau merasa sepi, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Makan bersama dalam satu wadah dan tidur di atas alas yang sama mengajarkan bahwa di gunung nanti hanya kawan di sebelah kitalah yang mampu diandalkan. Di bawah naungan rimbunnya hutan dan dinginnya kabut yang menusuk tulang, sebuah perjalanan transformasi dimulai. Bagi kami, para calon anggota Mapala, pendidikan ini bukan sekedar tentang kekuatan fisik, melainkan sebuah ritual pendewasaan untuk menjadi pribadi yang tangguh dan mencintai alam dengan sepenuh jiwa. Di sebuah punggungan bukit tempat istirahat kami, instruksi pertama diberikan. Namun, respon yang muncul masihlah gerak-gerik yang lambat, bisik-bisik di barisan, dan tawa kecil yang meremehkan medan. Seketika, peluit panjang melengking, membelah hutan, dan menggantikan segalanya. Keadaan berubah menjadi sangat dingin, tidak ada lagi senyum. Seorang instruktur berjalan perlahan di depan barisan, menatap mata mereka satu persatu dengan tatapan yang seolah menelanjangi kepalsuan kami. Keheningan mencekam mulai menyelimuti barisan. Kami baru menyadari bahwa kami tidak lagi sedang berada di acara camping ceria. Kami mulai masuk ke dalam sistem pendidikan di mana tidak ada toleransi terhadap kesalahan sekecil apapun. Malam pertama di hutan itu menjadi saksi bisu transisi mental kami. Rasa ringan yang dibawa dari kota seketika menguap, digantikan dengan keseriusan yang tajam. Kami sadar bahwa hari-hari kami ke depan bukanlah permainan, melainkan pertaruhan nyawa yang membutuhkan disiplin yang kuat. Hujan rintik mulai membasuh bumi saat mentor memberikan satu buah nesting berisi nasi di tengah lingkaran. 18 orang siswa duduk bersila, mengepung satu wadah kecil yang uapnya menipis tertiup angin gunung. Satu nesting untuk 18 orang, satu suapan untuk satu orang, lalu dioper ke kawan di sebelahnya. Saat ini, butiran nasi yang banyaknya hanya sekedar satu nesting terasa lebih nikmat dari hidangan yang paling mewah sekalipun. Tiba-tiba, sebuah skenario darurat dimulai. Ini bukan lagi sekedar latihan fisik, melainkan ujian bagi nurani dan kecakapan teknis. Dalam simulasi SAR, para calon anggota dihadapkan pada realitas yang paling mendebarkan, menyelamatkan nyawa. Saat instruksi dimulai, suasana berubah menjadi tegang, namun teratur. Tidak ada ruang untuk panik. Di sini, kebersamaan diuji melalui komunikasi yang presisi. Kelompok pencari membelah hutan mengikuti instruksi dari instruktur. Sementara tim lain menyiapkan tandu darurat dari dahan pohon dan tali pengikat. Mereka belajar bahwa dalam misi penyelamatan, kecepatan adalah kunci. Namun, ketelitian adalah nyawa. Momen paling dramatis muncul saat korban ditemukan. Di medan yang miring dan licin, kami harus memandu korban dengan stabil. Bahu bertemu bahu, tangan saling mengunci kuat pada bilah tandu. Setiap langkah diatur oleh satu komando agar beban terbagi rata. Di titik ini, mereka sadar bahwa solidaritas bukan lagi soal perasaan, melainkan keringat yang bercucuran untuk memastikan korban di atas tandu tetap aman hingga titik evakuasi. Di sebuah lembah yang ada di Gunung Salak kala itu,
Sebuah lembah yang sudah sangat akrab dengan kami. Di tempat yang jauh dari jalur pendakian, simulasi survival dimulai. Saat perut melilit karena lapar, sementara persediaan makanan telah habis, tubuh mulai menggigil hebat. Namun, disinilah keriwasan kami terbentuk. Karena kami semua tahu bahwa tidak ada sedikit pun tempat untuk mengeluh. Satu orang sibuk mengumpulkan ranting kering demi menyalakan api. Yang lain bergelut dengan plastik ponco dan tali webbing, merakit bivak sekuat mungkin dan memastikan tak ada celah bagi angin malam masuk, agar nanti bivak yang kami buat dapat menjadi tempat peristirahatan kami yang nyaman. Sekelompok yang ditugaskan untuk mengecek trap menjadi sangat kegirangan ketika mereka tahu bahwa trap yang dipasang sejak siang tadi telah mendapatkan hasil, yaitu seekor ayam. Hasil ini menjadi kepuasan kami di atas rasa lapar. Di rimba ini, kenyamanan adalah kemewahan yang kita tinggalkan di pintu rumah. Saat matahari tenggelam dan batas lelah telah terlampaui, hutan tidak memberi kita kasur empuk, melainkan ujian ketabahan. Lewat instruksi dari instruktur, kami diajarkan untuk melakukan tidur kalong, menggantung di antara pepohonan, berayun di sela angin. Di atas sana, berayunkan tali, kita menyerahkan raga pada ketinggian, menjadi bagian dari sunyi, memastikan alam dari sudut yang berbeda. Tidur kalong mengajarkan kita kepercayaan kepada alat dan kawan. Karena pada akhirnya, diklat ini bukan tentang seberapa nyenyak tidurmu, tapi tentang seberapa tangguh kamu terbangun di keesokan pagi harinya. Malam sebelum pelantikan, kami dikumpulkan untuk diberikan indoktrin tentang pencinta alam. Walau harus menahan lelah dan perihnya saat kegiatan ini berlangsung, tapi kami harus selalu tetap sabar dan kuat. Karena kami tahu bahwa masuk Mapala memang susah sekali. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari. Setelah 5 hari kami menyatu dengan lumpur, kini tiba saatnya hari pelantikan. Perjalanan menuju air terjun bukanlah hal yang mudah. Inilah saat dimana batas antara mimpi dan realita menjadi kabur. Dalam meremang cahaya headlamp, jemari yang kaku mulai berjibaku dengan dahan pohon untuk menyeimbangkan jalan kami. Karena beban di carrier kami semakin berat, akibat tercampur oleh lumpur dan basahnya air. Tak ada waktu untuk mengeluh, tak ada ruang untuk rasa kantuk. Karena di ujung jalan sana, suara air terjun sudah memanggil. Sebuah simfoni alam yang akan menjadi saksi bisu lahirnya para anggota baru. Di hadapan gemuruh air yang jatuh dari langit, segala letih akan dibasuh, segala rasa sakit akan luruh. Di bawah saksi air terjun ini, perjalanan panjang dari tidur yang tak nyenyak hingga fisik yang diperas habis akan bermuara pada satu janji setia. Akhirnya, pelantikan sudah di depan mata. Satu persatu dari kami dipanggil ke depan untuk disematkan syal oleh panitia diklat. Syal yang melingkar di leher kami bukanlah sekedar kain. Ini adalah beban tanggung jawab. Ini adalah memori tentang dinginnya tiap malam yang kami lalui dan gemblengan mental yang kami dapatkan. Satu persatu dari kami dipanggil ke depan untuk disematkan syal oleh panitia diklat. Syal yang melingkar di leher kami bukanlah sekedar kain. Ini adalah beban tanggung jawab. Ini adalah memori tentang dinginnya tiap malam yang kami lalui dan gemblengan mental yang kami dapatkan. 18 orang yang berdiri di sini bukan sebagai pemenang atas alam, tapi sebagai pemenang atas diri kami sendiri. Akhirnya, kami telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Mapala Stasia.
kita beradu, kita saling bantu, melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Untuk 1 jam saja kita hampir mati, dan kau